Jadi yang menjadi bahaya itu adalah materialisme, bukan cinta dunia. Materialisme itu bukan cinta dunia. Materialisme itu adalah membangun nilai, mengapresiasi sesuatu, menghormati apapun, menghargai apapun, menilai apapun hanya berdasarkan materi. Sehingga faktor moral, kejujuran, kesetiakawanan, ketulusan nggak ada. Dan ini terjebak, semua orang terjebak. Dan bukan sekarang saja, sejak zaman dahulu kala. Cuman belum ada menyebutnya materialisme. Saya masuk ke restoran, pakai mobil Kijang bak, Kijang komando tuh. Jelek lah mobilnya. Masuk ke restoran, masuk sendiri, duduk sendiri, ambil makanan sendiri, minum sendiri, makan sendiri, bayar sendiri. Begitu datangnya pakai mobil BMW, pintunya dibukakan kok. Kursinya disorongkan, minumnya diambilin, ditemani lagi duduknya. Padahal bayar nggak? Kalau pakai Kijang bayar nggak? Apa dibedakan? Kenapa dibedakan? Karena saya datangnya pakai mobil yang bagus. Berarti orang itu menghargai saya itu menghargai mobil. Jadi ketika Anda merasa bangga dihormati orang karena materimu, Anda menipu dirimu sendiri. Oke. Mana kambennya mana? Ada kamben ada? Ini pertanyaan. Buya ini kok seneng mobil-mobil antik sih? Mobil tahun 61, mobil 80 ya. Ini kalau buat beli mobil, beli yang baru juga bisa. Ngapain? Kang Beno, ketika orang menyanjung saya naik mobil Honda Accord tahun 80 yang masih mengkilat itu dan nyaman dipakainya, wah hebat banget ini. Tahun berapa? 80. Waduh, bukan main. Kok bisa ya Buya? Bisa. Yang disanjung saya kan, itu saya bangga. Tapi kalau saya pakai mobil yang bagus, bukan modifikasi saya, yang disanjung siapa? Beda, mesti dibedakan. Kebanggaan karena orang menghormati saya. Bisa nggak dalam hidup kita mengapresiasi kita seperti itu? Iya. Jadi artinya ya seperti itulah, bahwa kita mengalami banyak kekecewaan macam itu. Nah, dari mana letak tikungan yang keberapa manusia mengalami satu salah langkah ini? Yaitu ketika menganggap bahwa kebahagiaan dan materi adalah satu hal yang sama. Atau paling tidak menganggap bahwa untuk bahagia tidak bisa dihindari, perlu ada pemenuhan materi. Logis sekali ini. Karena saya sudah pernah bisa berdialog dengan orang yang sederhana, tapi saya catat. Ya, logika sederhana di sekitar kita semuanya saya rekam. Dan itu menjadi khazanah keilmuan saya, sehingga saya bisa memahami orang itu mengapa berpikir sederhana. Bahkan saya katakan, kayak kamu Haji Fuad, saya jadi pinter di sini gara-gara kamu kok. Karena kesederhanaan pikiranmu itu. Iya. Saya bilang, Bu, oke, kita biar santai aja ya ceritanya. Ada orang tuh pengen kaya lah, minta doa, minta diri pengen kaya. Saya bilang, masih enak juga miskin daripada kaya mah. Ya, pakai mah berguru saja, ya enak kaya lah katanya. Miskin saya, apa enaknya miskin? Ya enak kaya. Beli mobil ada, naik haji ada, sekolah anak-anak ada, biayanya semuanya. Kalau miskin apa? Oke, saya setuju, sederhana kan? Akhirnya saya kasih juga, tapi saya kasih amalan yang kira-kira dia tidak bisa melakukannya. Baca salawat 80.000. Rupanya saking yakinnya karena ini amalan dari saya, mesti mustajabah dilakukan juga. Akhirnya dikabul juga kaya.
Datang sini bisa beli mobil truk. Minggu lagi, 2 bulan kemudian datang lagi, udah beli mobil 2. Datang lagi sampai mobilnya 4. Terus dia bisa bikin heller helmannya jadi bos beras. Oke. Nah, setahun kemudian dia datang menangis. Suaminya nggak pulang-pulang. Ya kan? Itu pendekatannya. Kemudian sekarang mau nanya kepada kita semuanya. Enak mana? Makan sate atau ikan asin? Kalau giginya sakit? Enak. Makan ikan asin tapi giginya sehat, enak nggak? Pertanyaannya, yang membuat enak itu apa satenya apa giginya yang sehat? Tidur di spring bed sama di tikar bodol, enak mana? Kalau pinggangnya sakit, tikar bodol sama pacar, enak nggak? Yang enak tuh spring bednya atau kemesraannya. Jadi di sini perlu diketahui bahwa kebahagiaan faktor yang paling substantif adalah bukan materi, tapi kesehatan. Itu persoalannya. Malah saya ingin mengatakan bahwa semakin Anda memiliki banyak materi, Anda akan banyak mengalami kekecewaan. Karena materi tidak pernah abadi, terbatas dan akan selesai, akan hilang, akan rusak. Kebahagiaan Anda, ketika senang Anda hanya ketika mendapatkan mobil. Selama itu Anda akan berkeluh kesah membiayai dan merawat mobil itu. Baru ingat lagi ketika mobilnya hilang. Kesenangan di dunia ini tidak lebih hanya 2. Ketika mendapatkan dan ketika kehilangan. Ketika mendapatkan senang, ketika kehilangan kecewa. Di antara keduanya kita merasa terbebani merawatnya. Betul nggak? Jadi kalau begitu, sebabnya orang banyak kecewa itu. Saya nanya, Pak Edi mobilnya hilang, sedih nggak? Sebabnya apa? Ada jawabnya, mobilnya kreditnya belum lunas. Nah, kalau sudah lunas, kecewa nggak? Oke. Mobilnya bagus. Kalau nggak bagus kecewa nggak? Ya kan? Kalau yang hilang mobilnya Pak Camat, sedih nggak Pak De? Sebabnya apa? Berarti kesedihanmu itu berpangkal dari rasa kepemilikan. Artinya semakin banyak orang memiliki materi, semakin banyak mengalami kesedihan. Akhirnya yang paling berbahagia adalah orang yang tidak pernah memiliki apa-apa. Bitarmi tidak pernah sedih kehilangan mobil. Sebabnya apa? Bitarmi nggak pernah bersedih suaminya meninggal. Jadi kalau begitu, berbahagialah mereka yang tidak punya apa-apa, hanya punya Allah saja. Makasih kita.